Ketika itu aturan dari pihak kerajaan tegas mengatakan keluarga kerajaan tidak boleh mengenakan pakaian yang sama lebih dari sekali. Nah, aturan tersebutlah yang membuat keborosan Mary semakin menjadi. Ia harus tampil lebih maksimal sebagai Ratu Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan kisah tragis Ratu Marie Antoinette berdasarkan sumber artikel-artikel yang aku baca. Ratu Prancis dan istri dari Raja Louis XVI ini memiliki berbagai macam julukan. Sayangnya, sebagian besar julukan itu negatif karena banyak orang yang gak suka sama perilaku glamornya. Meskipun begitu, nama Marie Antoinette ini begitu fenomenal dan bahkan hingga kini kisah hidupnya banyak diceritakan dalam bentuk buku ataupun film. Gimana sih kisah Marie Antoinette yang terkenal glamor itu? Mari kita bahas. Maria Antonia Joseph Johanna von Hamburg-Lothringen atau lebih dikenal Marie Antoinette ini lahir di Vienna, Austria pada tanggal 2 November 1755. Dia adalah putri dari Kaisar Francis I dan Ratu Maria Theresa dari Austria. Sebagai putri bungsu bangsawan Austria, Mary sangat dimanja sejak kecil. Mary sudah memperlihatkan gaya yang fashionable dan easygoing, sehingga dia menjadi kesayangan di keluarganya. Ketika dia baru berusia 10 tahun, ayah Mary yaitu Francis I meninggal. Dan ibunya ini langsung kayak buru-buru untuk mengatur pernikahan yang cocok untuk putrinya dengan tujuan mengakhiri permusuhan dengan musuh lamanya, yaitu Raja Louis XV dari Prancis. Nah, pernikahan antara Louis XVI dari Prancis dan Putri Permaisuri Austria akan memperkuat aliansi yang mampu mengamankan perdamaian antara kedua negara dan menghancurkan ambisi Rusia dan Britania Raya. Nah, upacara pernikahan ini tuh digelar pada 16 Mei 1770 di Istana Versailles yang pada saat itu Mary yang masih berusia 15 tahun dan Louis masih berusia 16 tahun. Ini nikah muda lah ya. Namun di awal pernikahannya Mary belum bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan kerajaan di Prancis. Bahkan bisa dibilang sebenarnya dia belum siap menikah. Beberapa kali mengirimkan surat kepada ibunya di Austria. Mary sering berkeluh kesah mengenai kondisinya yang ingin banget pulang ke rumah. Setelah 8 tahun menikah, Mary dan Louis XVI ini memiliki 4 orang anak. Yaitu ada Mary Therese yang lahir 1778, Dupin Louis Joseph 1781, Louis Carlos 1785, dan Sophie 1786. Sophie meninggal dunia sebelum ulang tahun pertamanya. Harus menjadi pendamping hidup calon raja, ditambah masifnya perhatian yang diberikan masyarakat luas kepadanya, dirasa sangat sulit oleh Maria. Nah, di sisi lain, Maria ini mengalami masa-masa kehidupan pernikahannya yang sangat sulit. Nah, pada tahun 1765, ayahnya wafat, Raja Louis XV. Otomatis dia ini menjadi pewaris tahta. Nah, ketika suaminya resmi naik tahta menjadi Raja Prancis pada Mei 1774, Mary mendapat gelar Permaisuri Prancis dan Navarra. Mary menjadi ikon kecantikan negeri itu. Usai resmi menjadi ratu, ia semakin ingin mengembangkan Versailles sebagai pusat mode baik itu pakaian maupun kecantikan. Lambat laun Mary gemar berfoya-foya dan hidup mewah. Nah, diketahui ia sengaja membangun satu peternakan di halaman istana. Hal itu dimaksudkan agar Mary berserta para dayang-dayangnya bisa berpose sembari mengenakan kostum peternak dan berpura-pura sebagai pemerah susu. Karena kehidupannya yang boros itu, Mary dicap sebagai Ratu Boros atau Madame de Visir. Nah, di surat kabar gitu ya, dia itu dijuluki Madame de Visir. Bahkan julukan itu juga tersebar melalui pamflet. Ketika itu aturan dari pihak kerajaan tegas mengatakan keluarga kerajaan tidak boleh mengenakan pakaian yang sama lebih dari sekali. Nah, aturan tersebutlah yang membuat keborosan Mary semakin menjadi. Ia harus tampil lebih maksimal sebagai Ratu Prancis dan ikon kecantikan.
Pada awal 1789 sebelum pecahnya Revolusi Prancis, ketika dorongan revolusi semakin berkobar, pada 14 Juli 1789, 900 pekerja dan petani Prancis menyerbu penjara Bastille untuk mengambil senjata dan amunisi, menandai dimulainya Revolusi Prancis. Nah, para warga juga membebaskan tahanan politik dari simbol kekuasaan Ancien Regime saat Raja Louis memberikan dukungan material kepada Amerika yang justru menempatkan Prancis ini ke dalam depresi ekonomi. Peristiwa itu terjadi sebulan setelah Raja dan Ratu itu berduka karena putra sulungnya Louis Joseph Gabriel Francis meninggal pada Juni 1789. Nah, pada 6 Oktober, kerumunan yang diperkirakan berjumlah 10.000 orang berkumpul di luar istana Versailles dan menuntut agar Raja dan Ratu ini dibawa ke Paris. Nah, di istana Tuileries di Paris, Louis XVI ini yang sudah goyah, bingung dengan kondisi yang dihadapinya. Saat itu Mary berusaha untuk mengatasi dengan bertemu para penasehat dan duta besar, lalu mengirimkan surat mendesak kepada penguasa Eropa lainnya, memohon mereka untuk membantu menyelamatkan monarki Prancis. Pada Juni 1791, keluarga kerajaan Prancis ini sempat berusaha melarikan diri, tetapi mereka ditangkap ketika sampai di Varennes dan dikembalikan ke Paris. Nah, Mary bertekad tidak akan melarikan diri dari Perancis tanpa suami dan anak-anaknya, yakni si Mary Therese Charlotte, Louis Charles, serta Sophie Helena de France pada September 1791. Raja Louis XVI setuju untuk menegakkan konstitusi baru yang dirancang oleh Majelis Nasional Konstitusi sebagai imbalan untuk mempertahankan setidaknya kekuatan simbolisnya. Namun pada musim panas 1792, dengan Prancis berperang Australia dan Rusia yang dipimpin Jacobin radikal semakin kuat, Massillon de Robespierre menyeruakan penggulingan raja pada saat itu. Nah, pada September tahun 1792, setelah 1 bulan pembantaian yang mengerikan di Paris, Konvensi Nasional menghapuskan monarki dan mendeklarasi pembentukan Republik Prancis, lalu menangkap raja dan ratu. Pada Januari tahun 1793, Republik Baru Prancis yang radikal ini mengadili Raja Louis XVI, menghukumnya karena pengkhianatan dan menjatuhkan hukuman mati. Nah, pada tanggal 21 Januari tahun 1793, dia dibawa ke Guillotine dan dieksekusi. Pada 2 Agustus 1793, Mary tiba di Conciergerie di penjara kuil Paris pada pukul 3 pagi setelah dipisahkan oleh anak 2,5 bulan sebelum persidangan dan eksekusinya. Mary menghabiskan waktu di tahanan di ruang bawah tanah ya. Yang bisi berjamur intinya itu nggak layak untuk dipakai. Nah, pada tanggal 14 Oktober tahun 1793, Mary mendengarkan keputusan bahwa dirinya bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman mati. Nah, pada 16 Oktober 1793, oleh Dewan Juri yang semuanya ini berkelamin pria ya, Mary dibawa ke pengadilan revolusioner dengan tuduhan pengkhianatan, pencurian perbendaharaan kerajaan, bahkan dituduh pelecehan seksual terhadap putranya sendiri. Nah, pada pukul 12:30 siang, ratu terakhir dari Prancis ini dieksekusi dengan guillotine di Place de la Révolution yang disaksikan rakyatnya. Nah, begitulah kisah tragis dari Ratu Marie Antoinette. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga pencet tanda loncengnya supaya apa? Supaya kalian update cerita aku ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.